Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu yang telah menjaga melindungi kami sepanjang malam istirahat. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru. Dan pagi ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang akan kami dengar nanti menolong kami, membawa hidup kami lebih berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema bulan ini prestasi yang luar biasa. Judul renungan, peluncur awan petir. Ayat inti terdapat dalam kitab Mazmur 119 ayat 117. Demikian firman Tuhan. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersukacita dalam ketetapan-ketetapanmu senantiasa. Saudaraku, pada tanggal 15 Februari tahun 2007, saat berlatih untuk kejuaraan dunia paraglider, seorang paraglider Jerman bernama Eva Wisniewska tersedot sekitar 40,4 km di atas permukaan laut oleh badai di New South Wales, Australia. Wisniewska yang berusia 35 tahun terbang di bawah awan guntur yang dahsyat dan diangkat ke ketinggian di mana jet penumpang terbang. Suhu pada ketinggian itu turun sekitar 45,5 derajat Celcius dan oksigen sangat tipis. Itu lebih tinggi dari Gunung Everest. Eva terbang naik sekitar 15 menit dengan kecepatan 19,8 meter per detik. Dia menghubungi pemimpin timnya melalui radio di ketinggian 13,12 meter dan berkata, "Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saat ini hujan air dan hujan es dan saya masih mendaki. Saya tersesat." Dia hanya ingat bahwa dia terus naik dengan kilat di sekelilingnya di dalam awan dan dihantam oleh hujan es seukuran bola tenis. Dia pingsan selama lebih dari 40 menit. Sementara paraglidernya terbang tak terkendali, tenggelam dan terangkat beberapa kali dalam badai dahsyat. Tim lapangan Eva menggunakan peralatan GPS dan radio untuk melacak dan merekam seluruh penerbangan epiknya. Ketika dia bangun, pesawat layang itu masih terbang dengan sendirinya. Eva melihat sarung tangannya membeku dan dia tidak memiliki kendali di tangannya. Dia dan pesawat layangnya tertutup es. Pakaiannya membeku dan menempel di tubuhnya. Hebatnya, pesawat layangnya tetap terbang dengan sempurna walaupun dalam goncangan dan pukulan yang mengerikan. Meskipun cuaca dingin, dia masih berhasil melakukan pendaratan sempurna tepat di dekat sebuah rumah pertanian. Dia kemudian meringkuk dalam posisi janin untuk mengembalikan panas tubuhnya. Eva menderita radang dingin atau frostbite yang parah dan juga memar di sekujur tubuhnya akibat deraan hujan batu es. Rekan setimnya di Jerman sangat gembira mendengar dia selamat. Bahkan pesawat jenis 747 sekalipun tidak dapat terbang melewati inti badai itu. Para penyelenggara acara berkata, kesempatan untuk bertahan dalam apa yang telah dia lewati itu adalah setara dengan memenangkan lotre 10 kali berturut-turut. Kata Wisniewska, setelah berada di perut monster petir itu adalah sangat menakutkan sekaligus luar biasa. Saudara tidak bisa membayangkan kekuatannya. Saudara merasa seperti bukan apa-apa, seperti
daun dari pohon yang naik. Apakah saudara tahu bahwa Alkitab berbicara tentang seseorang yang selamat dari perjalanan badai yang luar biasa turun ke dasar pegunungan? Yunus dari perut ikan paus berseru kepada Tuhan, "Aku tenggelam ke dasar bumi. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku." Dalam kitab Yunus 2 ayat 6. Apakah hidup saudara pernah dibawa ke ketinggian atau kedalaman yang berbahaya? Seruan kita kepada Tuhan akan selalu didengar. Doa kita hari ini, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar bagaimana dahsyatnya kasih dan kemurahan Tuhan yang menjaga dan melindungi kami di saat kami dalam kondisi yang sangat terpuruk. Bantu kami Tuhan dalam kehidupan kami untuk selalu banyak berserah kepadamu. Kami percaya hanya dengan tuntunan Tuhan sajalah kami bisa melewatinya. Terima kasih Tuhan. Tolong berkati dan tolong kami di sepanjang hari ini hidup selalu berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.